Berjumpa kembali di channel Tumbuh Besar, channel yang membahas investasi, bisnis, dan pengelolaan keuangan agar semakin tumbuh besar. Hari ini saya akan membahas cara menghitung bunga tunggal dan bunga majemuk dengan menggunakan tabel di Excel dan juga dengan menggunakan function di Excel, yaitu future value. Jika kita diberikan pilihan, misalnya diberi uang 10 juta rupiah. Jika disuruh memilih, apakah 10 jutanya itu mau kita terima sekarang atau 5 tahun lagi? Tentunya kita memilih 10 jutanya kita terima sekarang. Karena untuk 10 jutanya itu bisa misalnya kita tabungkan di bank dan kita mendapatkan bunga. Jadi kalau kita tabungkan misalnya selama 5 tahun, kita bisa mendapatkan lebih dari 10 juta. Jadi ini adalah konsep time value of money. Jadi uang yang kita miliki sekarang, jika jumlahnya sama, itu akan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada uang di masa datang. 10 juta di masa sekarang lebih tinggi daripada 10 juta di masa mendatang, di 5 tahun lagi misalnya. Di sini kita akan mencoba menghitung berapa sih misalnya jika uang 10 juta sekarang kita simpan dengan bunga asumsi misalnya 6%, kita masukkan di sini tabelnya 6%. Jika dihitung dengan konsep bunga tunggal itu berapa dan dihitung dengan konsep bunga majemuk itu berapa? Misalnya di sini simpanannya kita asumsikan simpanan awalnya 10 juta rupiah. Kita coba hitung dulu dengan bunga tunggal. Dengan bunga tunggal, maka bunganya setiap tahun itu sama dan dihitung dari simpanan awal 10 juta. Jadi misalnya bunganya 6%. Di periode 1 itu kita akan mendapatkan 6% dari 10 juta. Nah di periode 5 pun sama 6% dari 10 juta. Jadi bunganya akan selalu tetap diambil dihitung dari simpanan awalnya. Nah jadi untuk bunga tunggal itu bunganya konsisten, misalnya setiap tahun ya sebesar nilai tertentu. Kita mulai perhitungannya dulu. Jadi di sini bunganya itu misalnya setiap tahun sama 6% dikali tabungannya 10 juta di awal. Nah, untuk bunganya itu kita akan selalu mengambil dari sel B1. Nanti di periode 2, periode 3, dan seterusnya itu selalu dari sel B1. Maka kita kunci B1-nya ini, kita berikan F4. Lalu, di sini C5-nya pun kita akan selalu ambil dari 10 juta ini bunganya. Jadi, misalnya di tahun pertama, di sini kita mendapat bunga misalnya 60.000. Nah, bunganya itu kita ambil dan yang ditabungkan di tahun kedua itu tetap 10 juta. Jadi yang mendapat bunga 6% itu tetap dari 10 juta. Demikian juga di tahun kedua bunganya itu kita misalnya ambil dan yang ditabungkan di tahun ketiga itu tetap pokoknya saja yaitu sebesar 10 juta. Jadi bunganya itu tidak kita tabungkan lagi untuk mendapatkan bunga. Jadi hanya pokoknya saja. Nah, di sini berarti selalu setiap tahun itu 10 juta. Jadi kita bisa berikan juga tanda absolut atau dolar di depan C dan di depan 5. Karena akan selalu mengambil dari sel C5 yaitu selalu 10 juta. Lalu kita enter. Nah bunganya itu 600.000. Jadi di sini di tahun pertama dia akan mendapatkan 10 juta ditambah 600.000. Yaitu 10.600.000. Nah, kita bisa kopikan rumusnya ke bawah. Kita geser kursornya sampai tanda tambah hitam ini, lalu kita geser ke bawah. Nah, bunganya setiap tahun itu konsisten 600.000. Lalu, di sini, untuk hasil simpanannya, berarti di tahun pertama itu dia 10.600.000. Tahun kedua berarti 10.600.000 tambah 600, dia akan mendapatkan 11.200.000 dan seterusnya. Kita geser ke bawah,
Kita taruh kursornya seperti ini di samping sampai ada tanda tambah, lalu kita geser ke bawah. Nah, jadi di tahun ke-10 dia akan mendapatkan 16 juta. Kalau nanti mau ditambah, misalnya periode 11, ini tinggal ditambahkan aja 11, lalu kita bisa blok sel B15, lalu kita shift, tekan ke kanan, kita copy dua sel yaitu B15 dan C15, kita kopikan ke bawah. Nah, berarti di tahun ke-11 akan mendapatkan 16.600.000. Itu konsep bunga tunggal. Bedanya dengan bunga majemuk bagaimana? Nah, untuk bunga majemuk ini berarti bunga yang dihasilkan misalnya di periode 1 itu akan dimasukkan menjadi pokok di periode kedua. Jadi bunganya itu akan menghasilkan bunga lagi. Kita simpan dulu 10 juta sama di awal 10 juta. Untuk bunga majemuk itu bunga yang didapat itu akan dimasukkan lagi. Jadi nanti misalnya tahun pertama mendapatkan bunga 600.000, maka yang ditabungkan nanti itu bukan 10 juta, tapi 10.600.000. Kita lihat di sini, misalnya di tahun pertama, kita tulis dulu rumusnya. Bunganya akan selalu sama, 6%. Kita berarti klik B1 dan kita absolutkan karena dia akan selalu mengambil dari sel B1, baik di tahun periode 1, periode 2, 3, dan seterusnya. Lalu dikalikan dengan hasil simpanannya. Nah, di tahun pertama bunganya sama, 600.000. Lalu hasil simpanannya tahun pertama itu 10 juta ditambah 600.000. Masih sama di tahun pertama. Nah, yang membedakan itu pada saat kita menghitung bunga di tahun kedua, itu dia bukan dilihat dari 10 juta, tapi dia dimasukkan kembali bunganya. Jadi tidak diambil, tapi di roll over. Kalau deposito itu jadi dimasukkan kembali bunganya untuk mendapatkan bunga kembali. Jadi bunganya mendapatkan bunga kembali, bunga berbunga. Nah, di sini di tahun kedua kita lihat, kita geser, dia sudah berbeda, 636.000. Mengapa? Karena dia 6%-nya bukan dari 10 juta, tapi dari 10.600.000. Karena bunganya tidak diambil, dimasukkan lagi. Nah, sekarang kita kopikan ke bawah. Jadi di tahun kedua, dia sudah mendapatkan hasil di akhir tahun kedua itu 11.236.000. Nah, kita kopikan lagi ke bawah sampai tahun ke-10. Nah, kita perbesar kolomnya. Kita lihat sekarang di tahun ketiga, dia mendapatkan 674.160 bunganya. Dan hasilnya di akhir tahun ketiga itu 11.910.000 yang dia dapatkan. Di tahun keempat, dia mendapatkan bunga 714.000. Nah, di akhir tahun ke-10, dia mendapatkan bunga 1.013.687 dan total hasil simpanannya itu 17.908.477. Sudah selisih sebesar 1.908.477. Jika kita kopikan lagi ke tahun ke-11, seperti ini, lebih besar lagi. Semakin lama akan semakin jauh perbedaannya. Nah, inilah kekuatan dari bunga majemuk. Dengan jumlah yang sama di awal periode akan menghasilkan hasil yang berbeda di akhir periode. Nah, kita bayangkan jika kita menabung 10 juta di umur 20 misalnya, dan baru kita ambil di usia 55, berarti 35 tahun. Kita coba lihat, kalau 35 periode, berapa perbedaannya? Kita blok dulu 10 dan 11, lalu kita taruh kursor di samping seperti tanda tambah ini, lalu kita geser sampai periode 35 tahun kemudian. Nah, lalu kita kopikan rumusnya ini, kita blok samping, lalu kita double klik. Karena sudah ada angka di sampingnya, dia akan mengisi sampai barisan bawah yang ada isinya. Nah, kita lihat, kalau dengan metode bunga tunggal, kita hanya akan mendapatkan 31 juta. Tapi dengan bunga
berbunga atau bunga menyemuk, maka kita akan mendapatkan 76.860.000. Lebih dari 2 kali lipatnya. Itulah kekuatan dari bunga menyemuk. Apalagi jika kita tambahkan simpanannya setiap tahun. Jadi bunganya tidak kita ambil, tapi kita simpan untuk mendapatkan bunga lagi. Jadi ini bisa sebagai tabungan kita nanti di hari tua. Saya juga sudah membuat video untuk perencanaan pensiun. Jadi dengan target pensiun rekan-rekan nanti misalnya ingin umur berapa, itu nanti bisa dilihat berapa dana yang diperlukan. Nah, kita bisa mulai belajar untuk menyimpan dengan menggunakan tabel bunga menyemuk ini. Nah, untuk mendapatkan perhitungan bunga menyemuk ini, kita bisa menggunakan juga rumus di Excel, yaitu future value. Nah, sebelum kita mulai perhitungannya, kita masukkan dulu simpanan di awalnya 10 juta juga. Sama, misalnya kita mau hitung periode ke-10, kita pakai rumus sama dengan future value, FV, kurung buka. Untuk memudahkan, kita bisa pakai insert function di sini, kita klik. Nah, muncul function argumen di sini, rate-nya kita bisa lihat di sini artinya kalau kita bingung interest rate per period. Di sini kita masukkan 6%, B1, saya masukkan sel atau diketikkan angka juga boleh. Untuk lebih mudah saya tinggal masukkan sel, jadi nanti jika bunganya berubah saya tinggal menggantinya di sel B1, tidak usah lagi merubah rumus. Lalu NPAR kita klik total number of payment period in the investment, berarti di sini saya masukkan 10. Karena saya ingin menghitung yang periode 10, saya masukkan selnya A15. Lalu yang berikutnya, kalau dicicil dibayar per bulan, itu berarti PMT. Kalau kita bayarnya sekaligus, PV, karena kita hanya masukkan sekali, kita masukkan di PV ini angkanya. Saya masukkan alamat sel. Nah, karena saya hanya akan mengambilnya selalu dari F5, maka saya akan kunci F5-nya, saya absolutkan. Saya berikan tanda dolar. Tadi juga rate-nya saya absolutkan, karena saya akan selalu mengambil dari B1. Untuk A15 nanti tergantung periodenya. Saya mau ambil yang periode berapa, jadi tidak saya kunci. Lalu selanjutnya, di sini kita memasukkan 10 juta. Berarti kita bisa bilang bahwa kita keluar uang. Di sini kita berikan tanda minus. Minus 10 juta, jadi nanti hasilnya juga kita bisa lihat di sini akan menghasilkan 17.908.476. Kita klik OK. Nah, ini hasilnya kita bandingkan dengan sebelahnya. Yang tadi kita hitung dengan tabel itu sama, persis. Hanya ini ada 2 digit di belakang koma, kalau kita hilangkan akan sama persis. Nah, ini kita bisa kopikan juga rumusnya ke atas untuk mengetahui dari tahun pertama sampai tahun ke-10, dan kita bisa kopikan juga ke bawah rumusnya untuk mendapatkan hasil sampai tahun ke-35. Kita lihat hasilnya itu sama persis dengan menggunakan rumus ataupun kita hitung secara manual. Kita lihat ini tahun ke-7 sama, tahun ke-8 sama, dan seterusnya tadi sampai tahun ke-35 itu sama, sampai periode ke-35 itu masih sama. Karena memang sama, hanya yang satu pakai rumus, satu dihitung secara manual. Demikianlah konsep perhitungan untuk bunga tunggal, bunga majemuk dengan manual maupun menggunakan fungsi Excel untuk majemuknya. Mudah-mudahan memberikan gambaran terhadap rekan-rekan betapa powerfulnya bunga majemuk ini, ataupun kalau kita investasikan, misalnya kita investasikan mau di saham, obligasi, reksadana, dan macam-macam. Kalau hasil dari investasi kita itu kita masukkan lagi, kita investasikan lagi, dan digulung terus, itu akan memberikan hasil yang dahsyat untuk hasil investasi kita. Demikianlah untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika bermanfaat bisa di-share dan di-like untuk membantu perkembangan channel ini. Semoga selalu sehat dan sukses selalu.